Pendidikan Ekonomi Akuntansi 2018A, Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya akan menyampaikan materi terkait salah satu bentuk metode pembelajaran, yaitu model pembelajaran to study to strive. Sebelum kita mengetahui apa itu model pembelajaran to study to strive, alangkah baiknya kita mengetahui metode pembelajaran terlebih dahulu. Metode pembelajaran atau model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyelesaian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan setelah pembelajaran yang dilakukan oleh guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Metode pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Salah satu contoh metode pembelajaran yaitu model to study to strive yang biasa disingkat dengan model TSTS atau bisa disebut dengan 2 + 2 tamu. Model pembelajaran to study to strive merupakan model pembelajaran yang dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992. Penerapan model pembelajaran to study to strive biasanya dikombinasikan dengan model pembelajaran lain yaitu numbering hit. Model pembelajaran to study to strive yaitu salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Ciri-ciri model pembelajaran to study to strive. Terdapat 4 ciri model pembelajaran to study to strive, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa bekerja kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang kedua yaitu kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, yaitu kemampuan yang tinggi, sedang, dan yang rendah. Yang ketiga yaitu, bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda-beda pula. Kemudian yang keempat yaitu, penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada kepada individu. Dalam model pembelajaran to study to strive, siswa dihadapkan pada kegiatan mendengarkan apa yang diutarakan oleh temannya ketika sedang bertamu ke kelompok lain. Secara tidak langsung, siswa akan dibawa untuk menyimak apa yang diutarakan oleh anggota kelompok lain yang menjadi rumah tersebut. Penggunaan model kooperatif to study to strive mengarahkan siswa untuk aktif baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, mengerjakan, dan menyimak materi yang dijelaskan oleh temannya. Selain itu, dalam pembelajaran to study to strive juga terdapat pembagian kelompok yang jelas. Tiap kelompok siswa dapat bekerja sama dengan temannya, dapat mengatasi kondisi siswa yang ramai dan sulit untuk diatur. Dalam model pembelajaran to study to strive, kelompok yang menjadi tuan rumah akan menjelaskan materi kelompok tersebut. Kemudian kelompok lain yang menjadi kelompok tamu akan mendengarkan penjelasan materi tersebut. Begitu pula ketika kelompok tamu telah kembali ke kelompoknya masing-masing, mereka akan menyampaikan informasi kepada anggota kelompok tersebut. Dengan demikian, tanpa disadari, model pembelajaran to study to strive juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa yang menjadi satu kesatuan, yaitu membaca, berbicara, menulis, dan menyimak. Langkah-langkah model pembelajaran to study to strive. Langkah-langkah model pembelajaran to study to strive sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu bentuk kelompok yang mana setiap kelompok terdiri dari 4 anggota. Setiap kelompok diberi materi yang berbeda-beda pula. Langkah selanjutnya yaitu setiap kelompok akan berdiskusi dengan anggotanya masing-masing. Setelah selesai berdiskusi, 2 siswa dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. Kemudian, 2 siswa yang tinggal dalam kelompok mereka
akan menjadi tuan rumah dan menyampaikan materi kelompok tersebut kepada kelompok tamu. Langkah selanjutnya yaitu tamu mohon diri dan kembali ke kelompoknya masing-masing dan melaporkan temuan mereka kepada anggota kelompok. Langkah yang terakhir yaitu kelompok membahas hasil kerja mereka. Kelebihan model pembelajaran to study to try. Kelebihan model pembelajaran to study to try sebagai berikut. Kelebihan yang pertama yaitu dapat diterapkan pada semua kelas atau tingkatan pendidikan apapun. Yang kedua yaitu kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna. Yang ketiga yaitu lebih berorientasi pada keaktifan siswa. Yang keempat yaitu diharapkan semua siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya. Yang kelima yaitu menambah kekompakan dan rasa percaya diri pada siswa. Yang keenam yaitu kemampuan berbicara dapat ditingkatkan. Yang ketujuh yaitu membantu meningkatkan minat prestasi belajar siswa. Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran to study to try juga memiliki kekurangan. Di antaranya sebagai berikut. Kekurangan yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua yaitu siswa cenderung tidak mau belajar kelompok. Yang ketiga yaitu bagi guru membutuhkan banyak persiapan. Yang keempat yaitu guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas. Nah, untuk mengatasi kekurangan tersebut dapat dilakukan dengan cara bentuk kelompok heterogen berdasarkan jenis kelamin dan kemampuan akademis. Dengan kelompok yang heterogen memberikan kesempatan untuk saling mengajar dan saling mendukung sehingga memudahkan dalam pengelolaan kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran model to study to try. Misalnya, dalam sebuah kelas terdapat 8 siswa. Dari 8 siswa tersebut akan dibagi menjadi 2 kelompok. Misalnya kelompok merah dan kelompok biru. Masing-masing anggota kelompok terdiri dari 4 siswa. Kelompok merah terdiri dari 4 siswa. Kelompok biru juga terdiri dari 4 siswa. Masing-masing anggota kelompok mereka heterogen. Jadi, di dalam kelompok merah terdapat siswa yang pandai, sedang, dan biasa-biasa saja. Juga terdapat siswa yang laki-laki maupun perempuan. Begitu pula dengan kelompok biru. Di kelompok biru juga terdapat siswa yang pandai, sedang, dan biasa-biasa saja. Juga terdapat anggota kelompok laki-laki dan perempuan. Masing-masing kelompok mendapatkan materi yang berbeda. Misalnya, kelompok merah mendapatkan materi terkait permintaan. Kelompok biru mendapatkan materi terkait penawaran. Masing-masing anggota kelompok akan berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Setelah proses diskusi itu selesai, 2 anggota dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan bertamu ke kelompok lain. Jadi, 2 anggota dari kelompok merah akan meninggalkan kelompoknya dan bertamu ke kelompok biru. Begitu pula sebaliknya, 2 anggota dari kelompok biru akan bertamu ke kelompok merah. Nah, dua anggota kelompok biru yang berada di kelompok merah, mereka disebut anggota tamu. Kemudian, 2 anggota dari kelompok merah yang berada di kelompok biru, mereka juga disebut tamu. 2 anggota kelompok biru yang berada di kelompok merah, mereka akan menyimak penjelasan dari kelompok merah terkait materi permintaan. Begitu pula sebaliknya. 2 anggota dari kelompok merah yang bertamu ke kelompok biru, mereka juga akan menyimak materi dari kelompok biru terkait materi penawaran. Setelah proses itu selesai, masing-masing anggota yang merupakan anggota kelompok tamu akan kembali ke kelompoknya masing-masing. Jadi, anggota tamu dari kelompok merah akan kembali ke kelompok merah.
anggota tamu dari kelompok biru juga akan kembali ke kelompok biru. Setelah anggota kelompok tamu kembali ke kelompoknya masing-masing, mereka akan menyampaikan temuan informasi dari lawan kelompoknya. Jadi, dua anggota kelompok merah yang menjadi kelompok tamu, mereka akan menyampaikan materi kepada anggota kelompoknya yang tinggal terkait materi penawaran. Begitu pula dengan kelompok biru yang menjadi anggota kelompok tamu, mereka akan menjelaskan materi terkait permintaan kepada anggota kelompok biru yang tinggal di kelompok biru. Nah, dalam proses itu, mereka sebagai anggota kelompok akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing terkait hasil kerja dari kelompok mereka. Begitulah gambaran secara umum bagaimana proses pembelajaran model to stay to strike. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.